Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan ke-15, yaitu pertemuan terakhir untuk mata kuliah semester pendek Mesin Konversi Energi 1. Melanjutkan pembahasan tentang pembangkit listrik tenaga uap. Kemarin kita telah membahas tentang beberapa langkah untuk meningkatkan efisiensi siklus Rankine. Yang pertama adalah dengan meningkatkan tekanan kondensor, yang kedua dengan meningkatkan temperatur superheat, dan yang ketiga adalah dengan meningkatkan tekanan boiler. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi siklus Rankine tanpa merubah siklusnya, hanya merubah parameter-parameter dari proses siklus Rankine-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa modifikasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pada siklus Rankine atau pada pembangkit listrik tenaga uap. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan reheating. Ya. Jadi caranya dengan meningkatkan tekanan uap diikuti dengan reheating untuk menghindari moisture atau uap air uap air yang berlebihan pada sudu tingkat-tingkat terakhir turbin. Dalam hal ini memerlukan perangkat yang namanya reheater. Dan yang kedua adalah dengan siklus regeneratif. Siklus regeneratif ini adalah memanaskan air isian atau air umpan yang masuk ke dalam boiler menggunakan uap ekstraksi dari turbin. Nah, pada proses ini kita memerlukan sebuah perangkat yang namanya feed water heater. Dan turbinnya disebut sebagai turbin ekstraksi. Nah, kita akan membahas pada pertemuan ini tentang dua metode ini. Yang pertama adalah siklus reheat ideal. Siklus reheat ideal ini memanfaatkan beberapa tingkat turbin, di mana pada setiap tingkat turbin itu kita ekstraksi uap airnya untuk dipanaskan kembali, lalu dimasukkan lagi ke dalam turbin tekanan rendah. Kalau Anda perhatikan pada slide-slide awal, nah ini pada video juga terlihat bahwa terdapat dua tingkat turbin yang digambarkan pada video ini. Yang pertama, ini adalah high pressure turbin. Yang kedua, ini adalah low pressure turbin. Ya, jadi ini awalnya masuk di sini turbin bertekanan tinggi, selanjutnya dipindahkan lagi ke turbin tekanan rendah. Nah, pada proses reheating, jalur ini tidak langsung masuk ke turbin tekanan rendah, akan tetapi dimasukkan dulu ke dalam boiler untuk dipanaskan kembali, baru dimasukkan ke turbin tekanan rendah. Nah, jadi kalau normalnya tanpa proses reheating, uap air dari boiler masuk ke turbin tekanan tinggi, lalu diekstraksi pada turbin tekanan tinggi, diekspansikan pada turbin tekanan tinggi. Selanjutnya, uap air yang sudah turun tekanannya tadi dan temperaturnya tadi dimasukkan ke dalam turbin tekanan rendah untuk diekspansikan pada turbin tekanan rendah. Setelah itu baru keluar dimasukkan ke dalam kondensor. Nah, pada proses reheating, kita melakukan modifikasi dengan memanaskan kembali uapnya. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam boiler, tidak langsung dimasukkan ke turbin tekanan rendah. Jadi akan tetapi kita panaskan kembali. Jadi saya gambarkan dengan warna kuning ini. Keluar dari turbin tekanan tinggi, lalu dimasukkan ke dalam boiler. Atau perangkatnya namanya reheater. Ya, ini heat exchanger yang memanfaatkan panas sisa dari boiler untuk memanaskan uap tadi. Setelah dipanaskan, baru dimasukkan lagi ke dalam turbin tekanan rendah, diekspansikan ke turbin tekanan rendah, baru masuk ke dalam kondensor. Jadi bedanya di situ. Nah, ini kalau kita gambarkan pada skema diagramnya,
Jadi ini seperti biasa dari pompa, masuk pompa, ya, masuk pompa di sini. Ini cair jenuh, keluar pompa, kompres liquid. Ini sama seperti siklus Rankine ideal lainnya. Lalu masuk ke boiler, sama, ini keluarnya uap superheat. Lalu kita ekspansikan di turbin tekanan tingginya. Nah, jadi kalau kita gambarkan posisinya sudah di sini, ini boiler. Sampai di sini, diekspansikan di turbin tekanan tinggi. Berarti ini high pressure turbine. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat ini, maka ini temperaturnya sudah turun, begitu juga tekanannya sudah turun ya. Jadi ini high pressure, ini low pressure, garis tekanannya. Jadi posisinya sekarang sudah di sini, low pressure, dan temperaturnya sudah turun, di bawah temperatur 3. Ini temperatur 3 tadi, masuk turbin high pressure, temperatur 4, keluar turbin high pressure. Nah, selanjutnya dipanaskan kembali dalam kondisi tekanan rendah ya, pada tekanan reheat. Jadi contoh kalau saya kasih angka di sini 10 megapascal, mungkin di sini 1,2 megapascal. Nah, dipanaskan kembali sehingga temperaturnya sama dengan temperatur 3. Ya, jadi temperatur 5 sama dengan temperatur 3. Ini dipanaskan kembali, jadi ini proses pemanasan lagi dari 4 ke 5. Jadi proses pemanasan ada 2. 2 ke 3 dan 4 ke 5. Ya, Q-in-nya ada 2, H3 min H2, ya, dan H5 min H4. Ini proses pemanasannya, ada 2. Sehingga naik ya, temperaturnya naik sampai di titik 5, temperatur 5, baru diekspansikan di turbin low pressure sampai di titik 6. Nah, jadi kalau ini kita perhatikan inputnya, input kalornya ada 2, di sini 2 ke 3, dan di sini 4 ke 5. Kita juga punya 2 kerja turbin, 3 ke 4 dan 5 ke 6. Sehingga kerja turbinnya ada 2, H3 min H4 dan H5 min H6. Oke. Nah, inilah proses reheat ideal. Contoh soal. Oke, untuk mempertajam pemahaman kita akan bahas contoh soal. Sebuah siklus reheat Rankine cycle ideal. Perhitungkan sebuah steam power plant yang beroperasi pada ideal reheat Rankine cycle. Uap air masuk pada high pressure turbine pada tekanan 15 megapascal. Jadi ini tekanannya 15 megapascal. Dan temperatur 600 derajat Celcius. Berarti ini T3 600 derajat Celcius. Lalu dikondensasikan pada tekanan 10 kilopascal. Nah, ini tekanan kondensasi. 10 kilopascal. Jika kandungan air, moisture content, pada steam, pada saat keluar di low pressure turbine itu tidak lebih dari 10,4%, tentukan A, tekanan di mana steam harusnya di reheat. Berarti ini tekanan reheatnya ditanya. Yang B, berapakah efisiensi thermal dari siklus? Asumsikan siklus di reheat pada inlet temperatur yang sama dengan high pressure turbine. Nah, berarti diasumsikan T5-nya sama dengan T3, yaitu 600 derajat Celcius. Nah, jadi saya ulangi soalnya. Diketahui sebuah siklus pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi dengan siklus Rankine ideal reheat, ya, reheat cycle. Tekanan masuk turbin 15 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius. Lalu
dikondensasikan pada tekanan 10 kilopascal. Nah, jika diketahui kandungan air yang keluar dari turbin tekanan rendah itu tidak lebih dari 10,4%, artinya X-nya itu sama dengan 100 kurang 10,4%, alias ini sama dengan 89,6%, ya. X-nya itu di atas 89,6%. Oke, maka hitunglah pada tekanan berapa harusnya dia di-reheat. Yang kedua, berapakah efisiensi termalnya. Nah, ini gambaran skemanya seperti ini. Jadi ini masuk pompa, cair jenuh, titik 1, keluar pompa, kompres liquid, titik 2, dengan tekanan 15 megapascal, lalu masuk boiler, keluar pada tekanan yang sama, 15 megapascal, temperaturnya 600 derajat Celcius. Lalu diekspansikan pada high pressure turbine, di-reheat sampai tekanan 4. Nah, ini masih kita cari tekanan 4-nya. Lalu di-reheat, dipanaskan kembali sampai temperatur 5 itu sama dengan temperatur 3, 600 derajat Celcius. Pada tekanan yang sama, ya. Jadi tekanan 4 sama dengan tekanan 5 atau tekanan reheat. Baru masuk ke low pressure turbine, keluar dari low pressure turbine pada tekanan 6 atau tekanan kondensasi 10 kilopascal dengan nilai X itu lebih besar dari 89,6%. Atau tidak lebih dari 89,6%. Baik, selanjutnya kita hitung. Pada titik 6 atau keluar dari turbin, diketahui tekanannya 10 kilopascal. Ya. Tekanan 10 kilopascal, lalu nilai X-nya tadi 89,6%. Ini didapatkan dari 100% kurangi 10,4%. Ya, 10,4% ini dari soal moisture content atau kandungan air pada uap yang keluar dari turbin tekanan rendah itu tidak lebih dari 10,4%, atau kita anggap saja sama dengan 10,4%, maka X-nya sama dengan 100 kurang 10,4 sama dengan 89,6%. Jadi di sini langsung diketahui nilai X-nya 89,6% atau 0,896. Sehingga kita bisa menghitung entropi 6-nya. Entropi pada titik 6 sama dengan SF tambah X6 kali SFG. Maka kita tinggal lihat. Entropi cair jenuh pada 10 kilopascal, dan ini entropi evaporasi pada 10 kilopascal. Ya, jadi kalian bisa lihat pada tabel. Saya tunjukkan tabelnya. Oke. Jadi kita pakai tabel uap, pressure tabel pada 10 kilopascal. Nah, ini pressure tabel. Ya, jadi kita tandai 10 kilopascal, kita catat SF-nya. Ini SF dan SFG. SF-nya 0,6492, SFG-nya 7,4996. Nah, tinggal kita hitung. SF 0,6492 tambah X-nya kali dengan SFG-nya 7,4996.
maka kita dapat entropi pada titik 6 adalah 7,3688. Lalu, entalpi 6 juga bisa kita hitung sama dengan HF, ini pada 10 kilopascal, tambah dengan X6 kali HFG, ini juga HFG pada 10 kilopascal. Nah, jadi posisinya ada di sini. Ini HF, dan ini HFG ya. HF-nya 191,81, HFG-nya 2392,1. Oke, 91,81 tambah 0,89 kali 2392,1, maka kita dapat entalpi 6-nya sekian. Selanjutnya, kita melihat ke titik 5-nya. Oke, jadi kalau kita perhatikan kan PS diagramnya itu seperti ini. Ini titik 3, lalu diekspansikan sampai titik 4. Ini titik 5. Nah, ini titik 6. Nah, tadi kita sudah dapat di titik 6. Berdasarkan patokan tekanan dan nilai X, maka kita dapat di titik 6 itu nilai entalpinya 2335,1, nilai entropinya 7,3688. Nah, dari sini kita lihat ke titik 5. Di mana, karena ini siklus ideal, S5 sama dengan S6. Maka pada titik 5, kita ketahui temperatur titik 5 sama dengan temperatur titik 3. Ya. Temperatur 5 sama dengan temperatur 3 sama dengan 600 derajat Celcius. Oke, kita tahu ini. Selanjutnya, entropi 5 kita tidak tahu. Akan tetapi kita tahu entropi 5 sama dengan entropi 6. Nah, karena kita sudah dapat entropi 6 pada perhitungan sebelumnya, maka kita ketahui bahwa entropi 5 sama dengan 7,3688. Nah, dari dua angka ini, dan ini fasenya superheat, maka kita bisa mencari berapakah tekanan dan entalpinya. Oke, caranya seperti ini. Kita lihat ke tabel, karena dia superheat. Oke, superheat. Kita catat dulu entropinya 7,3688. Oke, kita tulis ini 7,3688. Ini entropi 5 ya. Pada temperatur 600 derajat Celcius. Kita tidak tahu berapa tekanannya. Nah, coba kita sisir dari sini. Temperatur 600, ya ini temperatur 600, saya garis saja. Yang jelas tekanan ini di bawah 15, ya. Jadi silakan kalian sisir, mulai dari 12,5 boleh juga. Saya mulai dari 5 supaya tidak terlalu jauh. Oke, 73688 ini 7,2605. Kalau saya naikkan ke 6 megapascal, 7,1693. Kalau 7, nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau tekanannya naik, ini pada temperatur yang sama ya, pada temperatur 600 derajat Celcius, semakin tinggi tekanannya, nilai entropinya semakin rendah. Ya, jadi kalau 7 itu 7,091. Sementara target kita adalah 7,3688. Maka dari 5, harusnya bukan naik ke 6 atau ke 7, tapi dia turun. Sekarang kita perhatikan, kalau kita turunkan ke 4,5, ini 7,3127. Ya, semakin dekat ya dengan target kita 7,3688. Lalu 4 megapascal 7,3706. Ini 7,3688. Jadi kalau kita mau cari angka eksaknya, maka kita harus menginterpolasi di antara nilai 4,5 dan 4 megapascal. Maka tekanannya ada di sekitar 4, sekian. Mungkin di bawah 4,1 megapascal. Nah, karena ini cukup dekat, maka kita ambil saja pembulatan, berarti
tekanannya adalah di 4 megapascal. Ya, jadi tekanan reheatnya harusnya dilakukan pada 4 megapascal, sehingga kita dapat juga entalpi pada titik 5-nya adalah 3674,9. Jadi caranya mencari seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah dapat tadi dengan cara yang tadi kita dapat tekanannya 4 megapascal dan entalpinya 3674,9. Sehingga ketika titik 5-nya dilakukan pada tekanan 4 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius, ketika kita ekstraksi sampai ke 10 kilopascal, nilai X-nya tidak sampai atau nilai moisture content-nya tidak sampai 10,4 atau lebih kecil dari 10,4. Nah, setelah itu baru kita hitung mulai dari titik satunya. Kita mencari entalpi di titik 1. Ini caranya sama seperti pada pertemuan dan penjelasan sebelumnya. Tekanan 110 kilopascal pada titik 1 dia cair jenuh, maka kita bisa melihat entalpi pada saat cair jenuh di 10 kilopascal. Nilainya adalah 191,81. Selanjutnya volume spesifiknya pada 10 kilopascal cair jenuh, nilai volume spesifiknya adalah 0,00101. Selanjutnya di titik 2, keluar dari pompa, diketahui tekanannya 15 megapascal, entropi 2 sama dengan entropi 1. Kita bisa menghitung kerja pompanya dengan mengalihkan volume spesifik dikali selisih tekanan. Volume spesifik di titik 1, 0,00101 dikali dengan selisih tekanannya. 15 megapascal atau 15.000 kilopascal dikurangi dengan titik masuk 10 kilopascal. Dari sini kita dapat kerja pompanya 15,14 kJ per kilogram. Nah, kerja pompa sama dengan H2 minus H1. Sehingga H2 sama dengan kerja pompa tambah H1. Kita tinggal masukkan. H1-nya kita dapat dari sini, 191,81, ditambah kerja pompanya kita dapat dari sini. Maka kita dapat nilai entalpi 2-nya adalah 206,95. Nah, selanjutnya masuk ke boiler. Keluar dari boiler di titik 3 dengan tekanan 15 megapascal, temperatur 600 derajat Celcius. Ini fasenya superheat. Jadi ini mudah saja, tinggal melihat ke tabel superheat pada tekanan 15 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius. Dari situ kita dapat nilai H3-nya dan nilai S3-nya. H3-nya 358,3,1, S3-nya 6679,6. Nah, selanjutnya dari titik 3 masuk ke turbin tekanan tinggi, diekstraksikan sampai tekanan 4, yaitu 4 megapascal. Dan entropi 4 sama dengan entropi 1. Nilainya 6,6796. Nah, untuk mencari ini, saya perlihatkan pada tabel. Jadi, entropinya 6,6796 ya. Tekanannya 4. Nah, jadi entropi 3, 6,796. Ini pada 4 megapascal, lalu kita lihat entropinya 6,796. 6,796 itu ada di antara ini. Ya, karena ini 6,7714, ini 6,93. Maka 6,796 ada di antara ini. Nah, untuk mencari angkanya, berapakah temperatur 4-nya, maka kita perlu interpolasi di antara dua data ini. Nah, saya sudah menjelaskan interpolasi di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya, silahkan dirujuk ke materi tersebut. Nah, dari hasil interpolasi tadi, maka kita dapat nilai temperatur 4-nya adalah 375,5. Nah, kita ulang kembali. 6,67 ya, ini salah. Nah, 6,67. Saya ralat dulu. Maaf, ini enam koma enam tujuh harusnya. Ya, jadi S4-nya itu harusnya 6,67. Ini kita hapus dulu.
Oke, ya. Saya ulangi kembali, saya ralat. Harusnya entropi 4-nya 6,67 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, entropi 4 sama dengan 6,6796. Ya, jadi saya ulangi lagi dari tabel. 6,6796 entropi 4-nya. Lalu kita mencari berapakah temperatur 4-nya pada tekanan 4 megapascal. Nah, kita lihat di sini. 6,67 itu berada di antara 350 dan 350 sampai 400. Ya, berarti temperatur 4 berada di antara ini. Di antara 350 dan 400 karena nilai entropinya ada di antara entropi 6,5843 dan 6,7714. Nah, setelah diinterpolasi maka kita dapat nanti nilai entropinya, nilai temperaturnya adalah 375,5. Sehingga nilai entalpinya juga kita interpolasi, kita dapat 3155. Oke. Nah, setelah kita dapat semua nilai entalpi pada semua titiknya, maka dengan mudah kita bisa menghitung kalor yang masuk. Kalor yang masuk sama dengan H3 min H2, ini pada boiler yang awalnya, lalu ini pada reheater. Ya, ini pada boiler, ini pada reheater. Nah, tinggal kita masukkan H3 min H2 tambah H5 min H4, kita dapat nilai Q-in-nya adalah 3896,1. Lalu nilai Q-out-nya ini pada kondenser, H6 min H1, yaitu kita dapat 2143,3. Nah, dari sini kita bisa menghitung efisiensi termalnya. Efisiensi termalnya sama dengan 1 min Q-out per Q-in. Kita dapat nilai efisiensinya 45%. Nah, jika Anda ingin menghitung kerja turbinnya, juga maka kita bisa menghitung kerja turbin high pressure dan kerja turbin low pressure-nya. Di mana kerja turbin high pressure-nya dari 3 ke 4, berarti H4 min H3, low pressure-nya dari 5 ke 6. Ya, jadi kita tinggal tulis ini H4 min H3, H3 min H4 kebalik. Ini H5 min H6. Sehingga kerja turbinnya sama dengan H3 min H4 tambah H5 min H6. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Selanjutnya, siklus regeneratif. Selanjutnya, siklus regeneratif ideal. Kita gambarkan dulu secara umumnya. Jadi, pada siklus ideal standar, proses pemanasannya atau proses input kalornya terjadi di antara dari 2 sampai ke 3. Ini pada boiler. Ya. Jadi, konsumsi dayanya, konsumsi energi yang paling besar terjadi adalah pada proses pemanasan dari 2 ke 3. Jadi 2 itu masuk dalam kompres liquid sampai ke 2 aksen. Ini terjadi pemanasan pada fase cair. Lalu dari 2 ini perubahan fasa, sini masuk di superheat. Nah, siklus regeneratif ideal ini melakukan proses yang namanya ekstraksi uap air. Jadi pada saat diekspansikan di turbin dari 3 ke 4, kita mengambil sebagian porsi uap air pada tekanan tertentu yang berfungsi untuk memanaskan uap air tadi. Ya, jadi, saya ulangi. Ini uap air bertemperatur tinggi, tekanan tinggi. Setelah masuk ke turbin, pada tekanan tertentu, dia masih punya temperatur yang cukup tinggi. Jadi, saya kasih tanda di sini X. Maka dia masih punya temperatur yang cukup tinggi. Di mana X tadi bisa kita manfaatkan untuk memanaskan air yang masuk pada boiler. Ya, jadi air yang masuk pada boiler tidak 100% dipanaskan menggunakan bahan bakar utamanya, yaitu batu bara atau gas dan lain sebagainya, tapi sebagiannya kita panaskan menggunakan panas atau kalor dari uap air yang kita ekstraksi atau kita keluarkan dari turbin. Nah,
Proses pemanasan ini dilakukan pada sebuah perangkat yang namanya regenerator atau juga dikenal dengan feed water heater. Nah, siklus regeneratif ideal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah open feed water heater. Jadi pada open feed water heater ini, kalau kita lihat ini dari boiler masuk ke turbin. Lalu kalau secara umum turbin diekstrasikan sampai di sini selesai, tapi ini di tengah-tengahnya kita kalau normalnya ini diekspansikan dari titik 5 langsung ke titik 7. Ya, jadi kalau normal dari 5 langsung ke 7 diekspansikan. Nah, ini kita ekstraksikan di tengah-tengah. Jadi sampai di titik 6 masuk di turbin sampai di titik 6, sebagian uap airnya kita keluarkan. Nah, fungsinya adalah untuk memanaskan air umpannya. Ya, jadi kalau ini tadi kita ekstraksikan di sini ya, lalu ini diekspansikan lagi. Jadi di sini 100% alirannya, terus kita keluarkan sedikit Y di sini, maka di sini tinggal 100 min Y. Nah, masuk di sini pompa. Nah, dari 2 nanti ketemu dengan 3. Maaf, ketemu dengan 6. Jadi ini open feed water heater-nya. Ini dari kondensor masuk ke pompa, dipompa sampai di tekanan 6 dan tekanan 3. Baru uap ekstraksinya masuk sini. Maka ketika bertemu, temperaturnya akan naik sampai di titik 3. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, dari 2 ke 3 ini tidak dipanaskan oleh boiler, tapi dipanaskan oleh uap ekstraksi di titik 6 ini. Ya, jadi kita mendapatkan penghematan energi di 2 ke 3. Karena pada 2 ke 3 ini tidak dipanaskan oleh batu bara atau bahan bakar, tapi dipanaskan oleh uap ekstraksi. Uap panas yang kita keluarkan, sengaja kita keluarkan dari turbin untuk memanaskan ini. Nah, sehingga proses pemanasan menggunakan bahan bakarnya hanya terjadi dari titik 4 sampai titik 5. Jadi kita bisa lihat ini adalah pengiritannya sebesar ini, energinya. Nah, inilah yang terjadi pada open feed water heater. Jadi open feed water heater ini sejatinya adalah mixing chamber. Mixing chamber atau ruangan yang mencampurkan 2 aliran atau lebih menjadi satu. Ini secara sederhana mixing chamber itu bisa kita umpamakan, ini adalah sebuah tong, kita masukkan air panas dan air dingin, maka akan keluar air hangat. Nah, itulah yang terjadi pada open feed water heater. Kita masukkan uap panas dan air dingin, sehingga keluarnya adalah air hangat. Nah, pada proses ini, kita tidak memerlukan pemanasan dari bahan bakar. Kenapa? Karena panas yang digunakan untuk memanaskan air dingin tadi diambil dari uap panas yang keluar dari turbin. Oke. Nah, ini adalah open feed water heater. Secara sederhananya seperti itu. Nah, untuk analisis termodinamikanya, maka kalori yang masuk adalah dari 5 ke 4. Ya. Jadi kalori yang masuk pada boiler itu hanya terjadi dari 5 ke 4. 5 ke 4. Dari 2 ke 3 tidak pakai kalori yang masuk dari boiler. Oke, kalori yang dikeluarkan adalah yang pertama di kondenser. Ya, jadi yang keluar adalah di kondenser, di mana laju aliran masanya itu tidak 100%, karena telah dikeluarkan sejumlah Y pada ekstraksi turbin untuk memanaskan feed water heater. Jadi kalau mau Y itu 0,2, maka yang keluar dari turbin adalah 1 kurang 0,2 tinggal 0,8 atau tinggal 80% yang masuk ke dalam kondensor. Maka besaran kalor yang dibuang adalah 1 min Y kali H7 min H1. Selisih entalpi dikali laju aliran masanya atau fraksi masanya. Selanjutnya, di turbin terjadi 2 tingkat ekspansi. Yang pertama dari 5 ke 6.
pada 5 ke 6 tadi, ini 100%. Ya, karena masih full. Uapnya masih full. Sampai di titik 6 sebagian dikeluarkan di sini, maka yang 6 ke 7 tinggal sebagiannya. Jadi kalau di sini 1, ini keluar Y, maka dari 6 ke 7 tinggal 1 min Y. Maka kerja turbinnya dari 5 ke 6 adalah 1 dikali dengan H5 min H6, yang dari 6 ke 7, 1 min Y kali H6 min H7. Sehingga kerja turbinnya sama dengan H5 min H6 tambah 1 min Y kali H6 min H7. Selanjutnya kerja pompanya, karena di sini kita punya 2 pompa, maka kerja pompa 1 sama dengan ini 1 min Y kali H2 min H1. Terus kerja pompa 2 sama dengan, ini karena sudah ketemu Y dan 1 min Y, maka di sini sudah 1. Nah, ini sudah 1, sudah 100% alirannya. Sini H4 min H3. Sehingga kerja pompanya sama dengan 1 min Y, kerja pompa 1 tambah kerja pompa 2. Nah, ini. Dimana kerja pompa 1, P1, P2 min P1, kerja pompa 2, P3, P4 min P3. Dan berapa besar Y? Fraksi massa Y sama dengan M6 bagi dengan M5. Oke. Nah, untuk selanjutnya, contoh soal feed water heater ada pada bagian belakang. Silahkan kalian pelajari sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang closed feed water heater. Nah, closed feed water heater ini berbeda dengan open feed water heater. Kalau open feed water heater berupa mixing chamber, di mana sementara closed feed water heater ini berupa heat exchanger. Artinya, alirannya tidak bercampur. Kalau mixing chamber, alirannya bercampur. Ya. Nah, jadi sama dengan open feed water heater, ini pada tekanan tertentu akan diekstraksikan sebagian uap airnya. Lalu, diekstraksikan di titik 7, lalu bertemu dengan air yang sudah dipompa di titik 2. Jadi di titik 7, ini ketemu dengan yang di titik 2. Nah, proses yang terjadi di sini adalah tidak bercampur. Artinya, ini uap panas tadi ketemu dengan air dingin. Air dingin tadi dipanaskan menggunakan kalor dari uap panas tadi. Akan tetapi alirannya tidak bercampur. Nah, ketika 7 masuk ke closed feed water heater, maka temperaturnya akan turun ke titik 3. Ya, jadi cair jenuh. Sementara dari titik 2, ketemu dengan uap panas tadi, temperaturnya naik ke titik 9. Nah, jadi dari 2 naik ke titik 9, karena ketemu dengan panas dari titik 7 tadi, titik 7, karena diambil panasnya, dia turun ke titik 3. Nah, selanjutnya, untuk masuk ke boiler, maka ini harus dicampurkan dulu. Nah, kalau kita perhatikan di titik 9 tadi, tekanannya adalah pada tekanan 6 ya. Jadi tekanan 9 sama dengan tekanan 6. Artinya tekanan 9 ini lebih besar daripada tekanan di titik 3. Ini tekanan 3 itu P3 sama dengan P7. Ini P8 sama dengan P1. Sementara P9 sama dengan P6, sama dengan P2, sama dengan P5, sama dengan P4. Ya, jadi tekanannya sama. Ini sama tekanannya. Nah, tekanan di 9 lebih besar dari tekanan di titik 3. Oleh karena itu, untuk sebelum kita campur, maka kita harus pompa dulu. Aliran dari titik 3 kita harus pompa dulu sampai tekanannya sama dengan titik 9. Ya, jadi setelah kita pompa, dia jadi titik 4. 4 ketemu dengan 9, menyatunya jadi titik 5. Jadi ini titik 4 ini berarti temperatur 4 lebih tinggi dari temperatur 9 setelah dipompa. Ketemu lagi di sini, kita campur jadi titik 5 di antaranya. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam boiler. Artinya, key in-nya
terjadi di boiler ini, yaitu H6-H5. Ini adalah key in. Nah, di turbin sendiri ada dua kerja turbinnya. Yang pertama dari 6 ke 7, H6-H7. Selanjutnya ditambah dengan 7 ke 8. Pada saat 7 ke 8 berarti sudah keluar Y-nya. 1-Y kali H7-H8. Ini kerja turbinnya. Nah, kalori yang dibuang di kondensor berarti Q out-nya sama dengan H8-H1 kali 1-Y. Karena sudah keluar Y di sini ya. Di sini keluar Y, berarti ini tinggal 1-Y. Nah, kerja pompa 1 berarti volume spesifik 1 kali P2-P1 kali 1-Y. Kerja pompa 2 sama dengan volume spesifik 3 kali P4-P3 kali, karena ini yang masuk cuma Y saja, dikali dengan Y. Nah, inilah untuk closed feed water heater. Nah, kedua cara ini bisa digabung. Jadi ini adalah kombinasi antara open dan closed feed water heater. Jadi kita lihat, ini dalam satu rangkaian siklus menggunakan 3 closed feed water heater dan 1 open feed water heater. Oke, jadi bisa dikombinasi. Begitu juga proses feed water heater ini bisa kita kombinasikan juga dengan regenerasi. Nah, untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap teman-teman bisa mempelajari contoh soalnya, mengikuti bagaimana proses perhitungan pada contoh soalnya. Ini contoh soalnya untuk open feed water heater. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.